Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak kelas 10? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan pertama kali ini, pada mata pelajaran Quran Hadis, pada bab awal kita akan belajar tentang perbedaan antara hadis, khobar, sunnah, dan asar. Yang pertama, hadis. Hadis menurut bahasa itu adalah artinya sesuatu yang baru atau sebuah berita. Kemudian apa menurut istilah? Menurut istilah adalah ma'udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw wasfin aw khalqiyin aw khulqiyin, yang artinya segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di situ berupa ucapan beliau, perbuatan-perbuatan beliau, ketetapan beliau, sifat diri atau sifat pribadi daripada beliau. Jadi hadis bisa dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama disebut hadis qudsi. Apa hadis qudsi? Hadis qudsi adalah merupakan perkataan Tuhan Allah melalui lisan Nabi Muhammad SAW sebagai pelengkap wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah. Yang kedua adalah hadis syarif, yaitu perbuatan atau perkataan Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah sunnah. Sunnah menurut bahasa, yakni artinya adalah pola hidup yang telah mentradisi baik atau jelek. Rasulullah bersabda, barang siapa membuat sunnah yang baik di dalam Islam, maka ia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun. Dan barang siapa yang membuat sunnah yang jelek dalam Islam, maka ia mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Ini terdapat pada kitab Sahih Muslim, ya. Jadi kalau di buku pelajaran kita, buku LKS kita, sunnah juga dapat didefinisikan menjadi 3 bidang ilmu, yaitu berdasarkan ilmu hadis, ilmu fikih, dan ilmu usul fikih, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah khabar. Khabar menurut bahasa itu bisa diartikan kabar, berita, informasi, sesuatu yang disampaikan seseorang kepada orang lain. Kemudian menurut istilah itu sebagian ulama mengatakan arti khabar itu sama dengan hadis. Namun ada juga yang menyatakan berbeda. Perbedaannya di mana? Sebagian ulama mengatakan kalau hadis itu terkhusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau khabar itu bisa untuk Rasul atau Nabi, atau bisa juga untuk yang selain Nabi, ya, untuk yang lain. Yang terakhir, yang selanjutnya adalah asar. Menurut bahasa artinya bisa sisa, bekas, mantan, dampak, atau labet kalau dalam bahasa Jawa. Sedangkan menurut istilah itu sama juga dengan hadis, namun ada juga yang menyatakan berbeda. Perbedaannya terletak pada jika hadis hanya untuk Nabi, sedangkan asar bisa untuk Nabi dan yang lainnya. Sama dengan khobar tadi, ya. Cuma menurut bahasa aja yang berbeda. Jumhur ulama menyatakan hadis, khobar ataupun sunnah itu semua adalah asar. Berpedoman di mana? Ya, ini Rasulullah pernah bersabda, kata-kata asar ini ya mengambil pada sabda Nabi yang beliau mengatakan asar tu al hadisah, yang artinya aku meriwayatkan hadis.
Dari kata asartu tersebutlah para jumhur ulama mengatakan bahwa setiap hadis, khabar ataupun sunnah itu semuanya adalah asar. Kemudian tugas kita hari ini yakni berikan minimal satu contoh dari hadis, akhbar, sunnah, dan asar. Untuk jawabannya bisa ditulis di kertas, nanti difoto, kemudian kirim ke WA Bapak pribadi ya. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزداد جمالا كن أنت تزداد جمالا لا 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 لا